Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang bisa berjumpa kembali, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Syama'ilin Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan pada pertemuan yang ke-31 ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab maja'a fi sifati mizahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang canda dan senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarih, pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, mengatakan, al-mizah, yang dimaksud dengan senda gurau adalah al-mulatafatu wal mu'anasatu wal muda'abatu. Senda gurau adalah berlemah lembut, guyon, bercanda. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bagaimana bercandanya Rasulullah. Bagaimana ketika Rasulullah bersenda gurau. Apakah seluruh hidup Rasulullah adalah keseriusan tanpa ada kelemah lembutan, tanpa ada senda gurau, atau bagaimana? Nah, ini kita akan pelajari. Wal hadafu minhu idkhalus surur 'alan nufus. Di antara tujuannya senda gurau adalah memasukkan kebahagiaan dalam jiwa. Ya, memang terkadang perlu kita sesekali bersenda gurau. Akan tetapi ikhwatal iman, senda guraunya Rasulullah itu tidak seperti kebanyakan manusia. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuda'ibu ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bisa bersenda gurau, bisa guyon sama para sahabat. Ya, wa yumazihuhum biqadril hajah. Tapi sebatas kebutuhan, tidak berlebihan. Dan yang lebih penting lagi adalah wala yaqulu illa haqqa. Dan dalam bersenda gurau itu Rasulullah tidak berkata kecuali benar, kecuali hak. Bukan senda gurau yang ada berbohongnya. Bukan senda gurau yang di situ ada kedustaannya, tidak. Rasulullah memang bersenda gurau, tapi yang diomongkan Nabi itu benar dan Rasul tidak berdusta, ya, dalam senda guraunya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama'u, para ulama menjelaskan, al-mizahu al-manhiyu anhu huwa alladhi fihi ifrat. Senda gurau, canda tawa yang dilarang, yang terlarang adalah yang mana di dalamnya ada berlebihan, ifrat. Ada sifat berlebihan dalam senda gurau, canda tawa. Wa yudawamu alaihi, dan dilakukan terus-terusan. Suka bercanda, suka guyon, dan dilakukan terus-terusan sampai lupa waktu. Fa innahu yuwarrithu dhahik wa qaswatal qalbi. Karena guyon, canda tawa, senda gurau yang dilakukan terus-menerus dan berlebihan bisa melahirkan, ya, tertawa dan mengeraskan hati. Wa yushhilu an dzikrillahi ta'ala, dan menjadikan orang, ya, lupa dari berzikir. Wal fikru fi mahammatil din, dan menjadikan orang itu lupa terhadap tugas-tugas keagamaan. Dan menjadikan yuwarithul ahqad, dan bisa melahirkan kedengkian, hasad. Makanya bahayanya bersenda gurau, guyon, canda tawa yang berlebihan. Itu berbahaya, nggak boleh.
Wa yuskitul mahabata wal waqar, dan itu bisa menjatuhkan marwah, menjatuhkan kewibawaan. Makanya kita senda gurau sebatasnya, itu pun nggak boleh berdusta. Karena kalau berlebihan bisa menjatuhkan kewibawaan. Wa amma ma salima min hadhil umur fahuwal mubah. Adapun senda gurau yang tidak berlebihan, yang selamat dari hal-hal yang di atas tadi kita sebutkan, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Karena Rasulullah pun dahulu bersenda gurau. Dahulu Rasulullah juga bercanda. Tapi bagaimana bercandanya Rasulullah? Nah, ini mari kita pelajari. Rasulullah tidak bercanda kecuali hak. Rasulullah tidak bercanda kecuali kenyataan, bukan ada bohong di situ. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau ingin ngelucu, dia berdusta. Dia berpenampilan laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, tujuannya untuk membuat orang tertawa. Ini tidak boleh. Rasulullah memang bersenda gurau, tapi senda guraunya Rasulullah tidak berlebihan dan tidak ada kebohongan dan kedustaan di situ. Tapi mari kita pelajari bersama bagaimana bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dalam bab ini, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau berkata, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Usama an Syarikin an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata kepadanya. Kita tahu Anas bin Malik adalah seorang bocah kecil yang dekat dengan Rasulullah. Seorang bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah. Sehingga beliau mendapatkan julukan Anas bin Malik adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasulullah. Bocah kecil yang selalu menemani Nabi, selalu melayani Nabi, berkhidmat kepada Nabi. Dan Rasulullah sayang sama bocah kecil ini. Namanya Anas bin Malik. Qala lahu, suatu saat Rasulullah pernah berkata kepada Anas bin Malik, si bocah kecil ini. Rasulullah berkata, ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga. Ya, Rasulullah ingin bercanda sama dia gitu loh. Ya dzal udhunain. Rasulullah bisa saja nyebut wahai Anas, kan bisa saja kan? Tapi Rasulullah memakai bahasa lain. Bahasa yang menunjukkan Rasulullah itu pengen bercanda sama bocah kecil. Dan Rasulullah mengatakan, ya dzal udhunain, wahai si pemilik dua telinga. Niatnya guyon. Dan itu nggak dusta karena memang Anas bin Malik memiliki dua telinga. Makanya tadi kan dikatakan wala yaqulu illa haqqa. Rasulullah itu tidak berkata kecuali benar, jujur, tidak ada kedustaan. Bahkan dalam bercanda pun Rasulullah memilih kata yang mana jangan sampai dalam perkataan itu ada penistaan, ada ada kedustaan dan seterusnya. Jadi Rasulullah memanggil Anas dengan panggilan ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga. Maksudnya adalah Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini, ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, bocah kecil yang sangat dicintai Nabi. Ya, sangat dicintai Nabi. Rasulullah tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Rasulullah mengomentari atas apa yang aku kerjakan. Kenapa kamu kerjakan ini? Dan tidak pernah Rasulullah berkata tentang apa yang aku tinggalkan. Kenapa kamu kok meninggalkan ini? Nah, karena Anas bin Malik ini orangnya baik dan Rasulullah sangat mencintainya dan doakan Nabi. Didoakan Nabi, ya Allah kayakan bocah kecil ini dan banyakkan keturunannya. Karena Anas bin Malik ini kan punya ibu. Ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini. Doakan si Anas kecil ini, Anas bin Malik ini, doakan ya Rasulullah. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah banyakkan hartanya dan banyakkan keturunannya, anak keturunannya. Maka ikhwatal iman, dalam riwayat dikatakan Anas bin Malik ini kaya raya. Dan anaknya beliau 90 lebih, ada yang mengatakan 100 lebih. Saking barokahnya mendapat doa dari Rasulullah SAW. Ini Anas bin Malik. Itu ya. Jadi di sini Rasulullah mencandai si Anas kecil tadi.
Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Hannad ibn Sari qal haddatsana Waqi'un an Syu'bah an Abi Tayyah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, sama Anas bin Malik lagi. In kana Rasulullah la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir. Sesungguhnya dulu Rasulullah itu suka bergaul sama kami bocah-bocah kecil. La yukhalituna, ya ini suka kumpul bersama kami. Rasulullah tuh ya kepala negara, pemimpin pasukan, jenderal, panglima perang, seorang guru, seorang nabi, seorang rasul, seorang ayah, ya, seorang penasehat, seorang pemberi pencerahan. Begitu banyak tugas-tugas yang diemban Rasulullah. Tetapi Rasulullah SAW selalu menyempatkan waktu untuk bersenda gurau meskipun dengan anak-anak kecil. Ya, tidaklah tanggung jawab yang besar itu, kepala negara, kepala pemerintahan, kepala militer, tidaklah membuat Rasulullah lupa bahwa di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ada hak bocah kecil untuk dicandai, untuk diajak ngomong yang lemah lembut. Nah, kadang-kadang kita ini, ya, tugas yang kita pikul ini tidak sebesar tugas yang diberikan Rasulullah. Begitu saja Rasulullah masih sempat-sempatnya bermain sama anak-anak. Maksudnya bermain di sini bersenda gurau dengan anak-anak. Maka kita jangan jadi orang tua yang sibuk di luar sampai lupa bahwa anak-anak kita punya hak. Ya, at-tufulatu la turja. Masa kecil tidak akan kembali. Ya, maka sediakan waktu untuk anak-anakmu supaya anakmu bisa merekam semuanya itu. Dan nanti ketika kita tua, anak kita ingat, anak kita paham begitu sayangnya orang tuanya kepada dirinya. Makanya harus ada waktu untuk anak-anak kita. Ya, makanya di sini dikatakan, ya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Kata Anas bin Malik, dahulu Rasulullah itu suka bertemu sama kami, berkumpul sama kami. Kemudian Rasulullah bercanda kepada kami. Sampai-sampai Rasulullah berkata kepada adikku yang masih kecil. Kata Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik kecil. Saudara seibu namanya Abu Umair. Maka didatangi Rasulullah ini. Rasulullah mendatangi Abu Umair. Bocah kecil adiknya Anas. Kalau Anas bin Malik saja kecil, apalagi adiknya Anas bin Malik. Berarti lebih kecil lagi dong usianya. Itu Rasulullah datangi tuh anak kecil itu. Dan Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan nuhair. Wahai Abu Umair, bocah kecil namanya Abu Umair. Sudah kecil tapi punya kunyah. Ya, punya sebutan. Ya Aba Umair, ma fa'alan nuhair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh nuhairmu? Apa sih nuhair di sini? Jadi begini, adiknya Anas bin Malik, namanya Abu Umair, ini punya burung kecil. Ya, nuhair itu burung kecil. Burung kecil ini selalu diajak bermain sama Abu Umair. Bocah kecil ini punya mainan, punya binatang piaraan, namanya nuhair, burung kecil. Lah burungnya ini mati. Burungnya mati sehingga Abu Umair ini sedih. Ya, namanya bocah kecil punya hewan piaraan, hewan piaraannya mati. Maka sedih nih Abu Umair nih. Ketika sedih, termenung sendirian, ngambek, murung gitu kan. Maka Rasulullah datang. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Abu Umair, bocah kecil. Nah, apa yang terjadi dengan nuhairmu? Karena nuhairnya itu mati gitu loh. Lah Rasulullah datang tujuannya untuk menghibur si bocah kecil itu karena ditinggal mati oleh burung piaraannya yang nuhair tadi itu, burung kecil tersebut. Nah, ini dalil betapa Rasulullah itu senang dengan bocah kecil, mencandai anak kecil, dan Rasulullah menghibur bocah kecil. Qala Abu Isa wa fiqhu hadzal hadis anna an-nabiyya kana yumazih. Di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah dahulu Rasulullah itu termasuk bercanda, bersenda gurau. Wa fihi annahu kanna ghulaman sahiran. Dan juga Rasulullah memberi kunyah kepada bocah kecil. Ya, teman-teman yang sudah ngaji sudah paham bahwa kunyah adalah memanggil seseorang dengan mengatakan wahai Abu Fulan.
wahai bapaknya fulan. Misalnya kalau saya punya anak namanya Abdullah, maka saya adalah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Kalau ada saudara di sini misalnya punya anak namanya Ahmad, maka kita panggil dia Abu Ahmad. Itu namanya kunyah. Ya. Ada si A punya anak namanya Hasan, maka kita manggil A, wahai Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Itu namanya kunyah. Saya punya teman namanya misalnya namanya adalah Rudi. Rudi punya anak namanya Yusuf. Maka saya panggil Rudi tersebut, wahai Abu Yusuf, wahai bapaknya Yusuf. Itu namanya kunyah. Lah Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik. Logikanya kan masih kecil berarti kan. Anas saja kecil. Apalagi ini adiknya Anas bin Malik. Lebih kecil lagi. Ya, tapi Rasulullah memberinya kunyah. Ya Aba Umair, wahai bapaknya Umair. Padahal masih kecil bocah itu. Nah, itu juga dalil bahwa boleh memberi kunyah kepada orang atau anak yang masih kecil. Meskipun dia belum nikah, belum punya anak, boleh diberi kunyah. Faqala lahu ya Aba Umair wa fi annahu la ba'sa an yu'ta as-sabiyyu tayra liyal'aba bihi. Nah, kata pensyarah atau kata Abu Isa mengatakan bahwa hal ini hadis tadi menjadi dalil bolehnya ya memberikan kepada bocah kecil seekor burung untuk bermain, boleh. Ini juga dalil bolehnya memelihara burung. Ini juga dalil tentang bolehnya memelihara burung. Asalkan diberikan lawazimnya, konsekuensinya, makannya, minumnya. Tidak boleh disiksa, harus dikasih makan. Nah itu ya. Dan ini menunjukkan betapa luasnya Islam ya. Sampai begini pun diatur dalam Islam. Wa inna ma qala lahu nabiyyu ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Rasulullah berkata kepada si bocah kecil tadi, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nuhairmu? Li'anau kana lahu Nuhairun yal'abu bihi famata. Rasulullah berkata seperti itu karena Rasulullah tahu bocah kecil ini punya burung Nuhair. Terus Nuhairnya itu mati. Fahazinal ghulamu alaihi, maka bocah kecil itu sedih, murung, berduka karena ditinggal mati burung piaraannya. Famazahahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul datang menghiburnya, mencandainya, dan Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nuhair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nuhair? Nah, di situ menunjukkan betapa Rasulullah perhatian, ini bocah kecil lagi sedih, ini bocah kecil lagi butuh dukungan, ini bocah kecil lagi butuh hiburan. Sampai segitunya Rasulullah datang dan menghibur bocah kecil. Padahal beliau ini pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Beliau adalah seorang panglima perang, beliau adalah seorang guru. Ya, tapi masih sempat ya berusaha memahami bocah kecil, dibercandai, diajak sendaguro biar dia tidak sedih. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, qala haddatsana Ali bin Hasan al-Hasan ibn Syaqiq, qala anba'ana Abdullah ibn al-Mubarak an Usama bin Zaid an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Qala Abu Hurairah berkata, qalu, para sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala inni la aqulu illa haqqa. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau pun mencandai kami. Panjenengan bisa bersendaguro dengan kami ya Rasulullah. Ya, maka dijawab sama Nabi, inni la aqulu illa haqqa. Iya, aku memang bercanda dengan kalian. Tetapi inni la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku tidaklah berucap kecuali itu hak, kebenaran. Nabi bahkan dalam bersendagurau pun Nabi tidak berdusta, tidak berbohong. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, niat guyon tapi dusta. Gak boleh. Hatta dalam hal guyon, sendagurau tetap gak boleh dusta. Rasulullah guyon, Rasulullah bersendagurau, tapi tidak berlebihan dan tidak ada kata-kata dusta di dalamnya.
Makanya Nabi mengatakan, ya ditanya para sahabat, ya Rasulullah panjenengan juga bisa bercanda. Kata Rasulullah, iya tapi aku kalau ngomong, tidaklah aku ngomong kecuali hak. Artinya sendagura boleh selama dalam batas-batas kewajaran. Itu pun nggak boleh berlebihan dan tidak boleh ada kedustaan dan kebohongan. Ya. Nah, ini saya akan sampaikan bagaimana bentuk bercandanya Rasulullah. Berikut ini. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin qal haddatsana Khalid ibn Abdullah an Humaid an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna rajulan istahmala Rasulullah faqala inni hamiluka ala waladina qatin. Ya. Rasulullah pernah berkata kepada seseorang, sesungguhnya aku akan mengangkatmu di atas anaknya unta. Ya. Sesungguhnya aku akan menaikkan dirimu di atas anaknya unta. Padahal itu laki-laki dewasa, laki-laki gede. Tapi Nabi ngomongnya, aku akan menjadikan dirimu di atas unta, anak unta, di atas anak unta. Padahal anak unta kan kecil. Ini para sahabat ini heran, duh Rasulullah kok ngomong gitu? Ya, dikatakan di sini, aku akan memikulkan dirimu atau aku akan menaikkan dirimu di atas anak unta. Maka sahabat Nabi ini berkata, ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Ya Rasulullah, apa yang bisa aku perbuat dengan anaknya unta? Masa aku naik anaknya unta? Kan kecil ya Rasulullah. Ya, masa aku naik anaknya unta? Kan anaknya unta itu kecil, gak bisa dinaiki. Kenapa kok Rasulullah ngomong kayak gitu? Kata Rasulullah, wahal talidul iblu illan nuqu. Tidakkah kau tahu bahwa anak unta itu, tidakkah engkau tahu bahwa unta betina itulah yang melahirkan anak unta ini? Maksudnya apa? Dimanapun unta, namanya unta juga anak dari unta betina, meskipun dewasa. Aku akan naikkan engkau ke anaknya unta. Ke anaknya unta betina. Nah, kata-kata anaknya unta betina itu gak mesti kecil. Karena semua unta itu adalah anak dari unta betina. Dan Rasulullah gak bohong itu. Karena itu benar. Cuma persepsinya aja yang berbeda. Loh, ya Rasulullah, bagaimana aku akan dinaikkan di anaknya unta? Kata Rasulullah, tidakkah unta besar itu kecuali anaknya unta betina? Nah, jadi semua unta itu adalah anak dari unta betina. Sehingga Rasulullah tidak berbohong di situ. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Mas Andri, bisa nggak? Apa bulat omongan saya ini? Jelas ya? Ya, saya akan naikkan engkau di atas punggungnya anak unta. Kata sahabat ini, duh, anak unta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, yang namanya unta juga adalah anaknya unta betina. Semua unta itu meskipun besar adalah anak dari unta betina. Sehingga di situ Rasulullah bercanda. Ya. Dan itu nggak bohong, karena semua unta adalah anak dari unta. Rasulullah tidak berbohong. Sehingga akhirnya sahabat itu ngerti kalau Rasulullah itu sebenarnya mengajak beliau bercanda. Jadi sama dengan kita nih. Kita nih anak manusia. Padahal kita kan sudah jenggotan, sudah dewasa. Tapi status kita juga anak. Karena kita kan lahir dari seorang ibu. Kan gitu kan? Nah, sama dengan kata-kata Rasulullah tadi itu. Ya, bahwa yang dimaksud anak unta di sini adalah ya unta. Karena semua unta itu adalah anak dari unta betina. Nah, kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qal haddatsana Abdul Razzaq qal haddatsana Ma'mar an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu an. Selalu ya seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa kebanyakan hadis dalam kitab Syama'ilin Nabi ini banyak diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kenapa? Karena memang Anas bin Malik itu orang yang paling paham Nabi di antaranya. Karena selalu menyertai Nabi dalam safar, dalam mukim, tahu bagaimana jalannya Nabi, tahu pakaiannya Nabi, tahu bercandanya Nabi, tahu tidurnya Nabi, tahu berjalannya Nabi, tahu bicaranya Nabi, tahu pakaiannya Nabi, tahu sarungnya Nabi, tahu jubahnya Nabi, bagaimana Rasulullah kalau jalan, bagaimana Rasulullah kalau sholat, tahu semuanya Anas bin Malik ini. Karena Anas bin Malik ini menyertai Nabi kemana-mana. Kata Anas bin Malik, anna rajulan min ahlil badiyati kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ilan nabi hadiyatan minal badiyah. Kata Anas bin Malik, dulu ada seorang laki-laki dari kampung Badui, dari pedalaman.
Namanya orang Arab Badui ini, orang Arab pedalaman ini, namanya adalah Zahir. Dia datang ke Nabi dan memberi Nabi hadiah yang diambil dari pedalaman, dari lembah gitu. Ada hadiah dikasihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fayujahizuhun nabiyyu idza arada an yakhruj. Dan sebaliknya ketika orang Arab Badui ini, orang Arab desa, kampung, pedalaman ini ketika mau pulang, mau keluar, Rasulullah memberikan perbekalan untuknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berkata, inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Ya, sesungguhnya Zuhair ini adalah orang pedalaman gitu loh. Ya, sedangkan kita ini orang orang yang sudah ada tinggal di kota. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Dan Rasulullah ini sangat mencintai orang namanya Zahir tadi itu. Padahal Zahir ini orang Arab pedalaman, orang desa, orang kampung begitulah. Datang ke Madinah ngasih hadiah Nabi. Maka meskipun dia datang dari lembah, tapi Rasulullah suka sama dia. Rasulullah senang sama Zahir tersebut. Wa kana rajulan damiman. Sedangkan Zahir ini adalah seorang yang tidak ganteng. Damim itu artinya, mohon maaf ya, artinya jelek. Wajahnya jelek, bukan yang rupawan. Orangnya nggak ganteng. Damim artinya wajahnya tidak tampan. Ya, kalau kasarnya ya jelek begitulah. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zahir tersebut. Sedangkan Zahir sedang menjual barang dagangannya di pasar. Fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Ketika si Zahir, orang Arab kampung pedalaman ini berjualan, didekap Rasulullah, dirangkul Rasulullah dari belakang. Dan dia nggak tahu bahwa yang merangkul itu Rasulullah. Luar biasa nih Rasulullah. Meskipun ini orang pedalaman, orang desa, mohon maaf, jelek rupa, tapi Rasulullah cinta sama dia. Maka dirangkul dari belakang nih orang Arab Badui yang jualan di pasar tersebut. Dirangkul dari belakang. Sedangkan orang ini nggak tahu kalau di belakangnya ini Rasulullah. Maka dia berkata, man hadha? Siapa yang di belakangku ini? Arsilni. Lepaskan. Faltafata fa'arafan nabiyyu. Ketika dia noleh ke belakang, maka dia tahu ternyata yang merangkul dari belakang adalah Rasulullah. Setelah dia tahu bahwa yang merangkul dari belakang adalah Rasulullah, maka sebaliknya dia nggak ingin dilepas rangkulannya itu. Saking senangnya orang Arab Badui, orang Arab desa ini diperlakukan seperti itu oleh Rasulullah. Sampai nggak ingin dilepas sama Rasulullah. Saking terharunya, wong aku ini wong desa, duduk wong ganteng, bukan orang tampan. Kok Rasulullah mau? Kok Rasulullah sudi merangkul aku? Gitu loh ya. Maka dia ini terharu. Dia nggak ingin dilepaskan nih. Ya. Al-saqa dhahru bi sadrin nabi hina arafau. Ya, ketika tahu bahwa yang merangkulnya ini Nabi, dia nggak ingin dilepaskan sama Nabi. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, man yashtari hadzal abda. Rasulullah bercanda. Perhatikan, lihat candanya Rasulullah. Hai orang-orang di pasar, siapa di antara kalian yang mau beli budak ini? Al-abd, abd artinya budak. Ya, orang dari pedalaman, tidak rupawan, jelek, maka Rasulullah bercanda dan mengatakan, hei orang-orang, siapa yang mau beli hamba ini? Hamba sahaya ini, budak ini, siapa yang mau beli? Ya. Man yashtari hadzal abd. Hadzal abda, siapa yang mau beli hamba ini? Hamba sahaya ini. Faqala, maka orang tadi berkata, orang Badui tadi berkata, ya Rasulullah, idzan wallahi tajuduni kasida. Kalau begitu, merugilah aku kalau aku jadi budak ya Rasulullah. Jadi hamba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallah lasta bikasidin. Tetapi engkau di sisi Allah bukanlah orang yang merugi. Au qala fa anta indallahi ghalin. Engkau wahai saudaraku sangatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini merendah gitu loh. Ya, kalau aku seperti ini kan rugi aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lah, kamu enggak rugi karena kamu di sisi Allah itu mahal. Saking senangnya Rasulullah sama orang Arab Badui tersebut. Nah di sini ikhwatal iman, apakah Rasulullah berbohong
Ketika Rasulullah bercanda, hehe orang-orang yang di pasar, mau nggak kalian beli hamba ini? Apakah ini bercanda? Apakah itu berbohong? Lah, Rasulullah nggak berbohong. Karena memang ini adalah al-abd. Abd artinya hamba. Semua manusia itu hamba. Hambanya Allah maksudnya gitu loh. Jadi nggak bohong Rasulullah. Al-abdu. Al-abdu itu artinya hamba, budak. Lah kita semua ini Abdullah, hambanya Allah. Jadi Rasulullah tidak berbohong. Rasulullah tidak berdusta. Meskipun orang tahu bahwa itu bercanda. Tapi candanya Rasulullah itu tidak berdusta. Ya. Ini juga dalil bahwa kita nggak boleh melihat seseorang dari covernya. Coba kita nggak bisa bayangkan Rasulullah itu kan satu orangnya ganteng, kulitnya putih kemerah-merahan. Rasulullah itu selalu wangi, pakaiannya bersih, wibawa. Itu Rasulullah tuh. Semua yang ada pada diri Rasulullah semuanya menyenangkan. Jalannya, gaya bicaranya, sorot matanya, rambutnya, wajahnya, pakaiannya. Semua dari Rasulullah indah, tidak ada yang tidak indah. Semua indah. Bahkan kata para sahabat, aku tidak pernah melihat makhluknya Allah yang lebih indah daripada Rasulullah. Saking indahnya. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, aku melihat rembulan di malam purnama. Terus aku melihat wajah Rasulullah SAW. Maka aku melihat bahwa wajahnya Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Jadi Rasulullah itu makhluk Allah yang paling istimewa. Nah sebaliknya ini ada orang Arab Badui. Coba kita bayangkan namanya orang Arab Badui. Dari pedalaman, pakaiannya berdebu, kusut. Dan di sini diterangkan wa kana rajulan damimam. Dan laki-laki ini adalah laki-laki yang jelek rupa. Tapi lihat akhlaknya Rasulullah. Rasulullah merangkul dia dari belakang, bercanda dengannya. Dan Rasulullah sangat mencintainya. Dan Rasulullah mengatakan, engkau di sisi Allah sangatlah mahal. Karena baik orang ini. Dari pedalaman datang ke Madinah, ngasih oleh-oleh, bawa sesuatu kepada Rasulullah. Orangnya baik, akhlaknya baik. Meskipun jelek rupa, pakaiannya kucel, tapi Rasulullah cinta sama dia. Makanya kan ada hadis Nabi yang harus jadi patokan kita. Bahwa kita jangan melihat orang dari covernya, dari pakaiannya. Lihat sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat wajah kalian, rupa-rupa kalian. Allah tidak melihat harta-harta kalian. Walakin yanduru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati-hati kalian. Hati yang dilihat Allah. Kenapa kok hati? Karena takwa tempatnya dalam hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan takwa tempatnya dalam hati. Syirik, tauhid, ya, iman, itu di dalam hati. Makanya yang dilihat oleh Allah adalah hatinya nih. Ada tauhid apa ada syirik dalam hatinya? Ikhlas apa enggak dalam hatinya nih? Ada takwa apa tidak dalam hatinya? Makanya dilihat hatinya dulu. Ikhlas apa enggak hatinya itu? Tauhid apa syirik hatinya itu? Ikhlas apa sum'ah? Apa riya? Dilihat hatinya. Kalau hatinya baik, maka ini orang baik. Ya, wa a'malikum, baru setelah dilihat hatinya, dilihat apa amalannya. Jadi Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat harta kalian, tapi Allah melihat hati kalian dan Allah melihat amalan kalian. Kenapa kok hati dan amal? Hati dilihat untuk memastikan bertauhid enggak dia, ikhlas enggak dia hatinya ini. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua dilihat wa a'malikum, amalnya. Kenapa kok amal? Sesuai enggak dengan tuntunan Nabi? Jadi qulubikum itu untuk memastikan ikhlas apa tidak. Dan wa a'malikum, dan amal kalian untuk memastikan sesuai tuntunan Nabi apa tidak. Makanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Min syurut qabulil a'mal. Di antara syarat diterimanya amal satu, ikhlasun niyat. Ikhlas dalam berniat. Yang kedua, al-ittiba' sunnati Rasulullah, beritiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Sekarang hadis yang terakhir para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir dalam bab ini. Bagaimana Rasulullah bercanda? Perhatikan. Haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Mus'ab ibn al-Miqdam qala haddatsana Al-Mubarak ibn Fadalah anil Hasan qala atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita tua renta kepada Rasulullah. Ada perempuan sudah tua datang ke Rasulullah. Faqalat, maka perempuan yang tua renta ini berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, doakan aku
berdoalah kepada Allah agar Allah masukkan ke surga. Ya, datang wanita sudah sepuh, sudah tua renta, datang ke Nabi, dan wanita tua renta ini berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke surga. Apa kata Rasulullah? Perhatikan. Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Wahai ummu fulan, sesungguhnya surga itu nggak mungkin dimasuki oleh orang yang sudah tua renta. Fawallat tabki, maka perempuan ini berpaling pulang sambil nangis. Nangis gara-gara ucapannya Rasul. Padahal Rasul bercanda loh itu. Ini wanita ini datang ke Nabi, sudah tua renta, minta didoakan Nabi, ya Rasulullah, doakan agar aku masuk surga. Dijawab sama Nabi, wahai ibu yang sudah tua, sesungguhnya surga itu nggak mungkin dimasuki oleh wanita yang sudah tua renta. Maka dia pulang sambil sedih nangis. Dikira nggak ada harapan dirinya masuk surga karena dirinya tua renta begitu loh. Maka Rasulullah menyuruh sahabat, ahbiruha la tadkhuluha wa hiya ajuzun. Hei, tolong kabarkan kepada orang tua ini, sampaikan kepadanya maksudnya Rasulullah itu nggak mungkin surga dimasuki oleh orang yang kondisinya tua seperti beliau tadi. Karena apa? Karena nanti ketika masuk akan dimudahkan semuanya. Dijadikan mudah, dijadikan kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 37, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atsraba. Ya. Kami akan menciptakan mereka secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya seumuran, ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu gak ada orang masuk surga dalam kondisi tua renta, tidak ada. Karena sebelum masuk surga semua dijadikan muda, semua dijadikan kuat, semua dijadikan ganteng, dijadikan cantik jelita. Nah, ini Rasulullah bercanda dan Rasulullah tidak bohong. Memang kenyataannya gak ada wong tuwek mlebu surga ini mboten wonten. Nah, jadi datang perempuan minta didoakan Nabi agar masuk surga. Perempuan tua renta, maka Nabi mengatakan orang tua renta nggak bisa masuk surga. Maka sedih perempuan tua ini. Dikira nggak ada harapan dirinya masuk surga. Padahal maksudnya Nabi ngomong sama sahabat, tolong sampaikan ke beliau itu. Maksudnya itu nggak mungkin nanti orang masuk surga dalam kondisi tua renta. Karena nanti pada hari kiamat, orang-orang tua itu akan dimudahkan lagi. Sebelum masuk surga, mereka masuk surga dalam keadaan kuat, dalam keadaan muda, dalam keadaan sebaya, dalam keadaan tubuhnya masih muda. Makanya dalam hadis dikatakan, saya bacakan di sini ya. Yadkhulu ahlul jannati al jannata jurdan marda mukahhalina bani salasina au salasin wa salasina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Mu'adz bin Jabal, para penghuni surga akan masuk ke dalam surga dalam kondisi muda, kuat dan tampan, dan usia mereka adalah salasin, ya, ukuran 30 tahun. Au salasin au wasalasin, atau kurang lebih atau sampai 33 tahun. Jadi umurnya itu kalau antara 30 tahun atau 33 tahun. Jadi nggak ada orang masuk surga terus tua, itu nggak ada. Semuanya muda-muda semuanya. Nah ini ya, jadi sekali lagi Rasulullah memang bercanda. Tapi bercandanya Rasulullah itu tidak ada kedustaan di dalamnya. Rasulullah memang bercanda, tapi tidak melampaui batas, tidak ada kebohongan, tidak ada kedustaan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, teman-teman, para jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah itu kan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Namanya hamba dan Rasul. Jadi Rasul itu hamba. Kalau Rasulullah dikatakan hamba, maka Rasulullah tidak keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Rasulullah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan, kehambaan. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah nikah, Rasulullah tersenyum, Rasulullah nangis, Rasulullah bersedih, Rasulullah senang, Rasulullah bercanda. Namanya manusia, maka ya seperti itulah, seperti manusia yang lain. Tetapi beliau itu tidak sekedar manusia. Beliau itu warasulu. Beliau itu juga rasul. Beliau dapat wahyu. Beliau dapat bimbingan langsung dari Allah.
beliau dijaga oleh Allah. Sehingga dalam masalah senda gurau ini, Rasulullah bersenda gurau. Tapi senda guraunya Rasulullah itu satu, tidak berlebihan, tidak kelewat batas, dan tidak terus-terusan, dan tidak ada unsur kebohongan dan kedustaan dalam senda gurau Rasulullah. Begitu kesimpulannya, mudah-mudahan kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah, karena a'dzamul karomat al-istiqomah. Seutama-utamanya karomah adalah orang itu bisa istiqomah di dalam agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani semua kebaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.